putih adalah tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun, terutama tumbuh di Asia Tengah, dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Dikenal di dalam catatan Mesir kuno, digunakan baik sebagai campuran masakan maupun pengobatan. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut alin yang membuat bawang putih mentah terasa getir. Perlu Anda ketahui bahwa bawang putih tidak hanya dapat membuat masakan menjadi gurih dan enak, tetapi ternyata juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Hal ini seperti dijelaskan oleh guru besar dalam ilmu botani farmasi dan farmakognasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Menurutnya, pemakaian bawang putih untuk kesehatan sudah berlangsung ribuan tahun lamanya, termasuk penggunaan dalam bentuk segar. Manfaat atau khasiat bawang putih didapatkan dari berbagai kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Kandungan utamanya adalah senyawa yang menyebabkan bau khas, yaitu golongan organosulfur. Senyawa kandungan bernama alin akan cepat diubah menjadi senyawa organosulfur ketika bawang diiris atau dihancurkan atau dipres maupun ditekan. Kali ini adalah beberapa tahapan yang perlu dilalui untuk bisa menanam bawang putih di rumah dengan baik. Yang pertama yaitu mempersiapkan jenis bawang putih yang akan dibudidayakan di rumah. Ada 2 jenis tanaman bawang putih yang dapat dibudidayakan sendiri di rumah, yaitu softneck dan hardneck. Bawang yang jenis softneck memiliki bentuk daun yang menjuntai ke bawah, sementara itu hardneck memiliki batang tegak dan keras, lalu di tengahnya terdapat umbi bawang. Bawang softneck dinilai lebih mudah untuk ditanam dan dikembangkan di daerah dengan cuaca cenderung panas. Hasil yang dapat dipanen biasanya kecil-kecil dan memiliki rasa yang kuat. Di sisi lain, hardneck cocok ditanam di daerah dingin cenderung bersalju. Cara kedua yaitu menentukan waktu penanaman yang tepat. Sebaiknya jangan di musim hujan. Lalu menyiapkan media tanam, dilanjutkan dengan proses penanaman bawang putih, dan terakhir memanen hasil bawang putih. Masa panen bawang putih dapat ditentukan berdasarkan jenis serta cuaca di sekitar wilayah tempat tinggal kita. Biasanya masa panen bawang putih berkisar antara 90 hingga 120 hari, tergantung jenisnya. Panas dapat mempercepat perkembangan mereka, sementara suhu dingin dapat memperlambatnya. Umbi bawang siap untuk dipanen ketika bagian tengah daun nampak menguning cenderung coklat. Kita dapat mengambil bawang ketika tanah cenderung kering. Caranya, longgarkan permukaan tanah dengan menggunakan skop. Ketika makin banyak ruang yang terbuka, angkat daun hingga bawang terlihat. Mungkin banyak yang bertanya, apakah Indonesia impor bawang putih? Jika impor, Indonesia mengimpor bawang putih dari negara mana saja? Lalu, apa benar Indonesia impor bawang putih dari Cina? Pertanyaan semacam ini mulai bermunculan di kalangan pembaca terkait perkembangan impor bawang putih Indonesia, termasuk data impor bawang putih 5 tahun terakhir. Dikutip dari dokumen Outlook Bawang Putih 2020 yang dipublikasikan Kementerian Pertanian pada awal tahun 2021, Indonesia menjadi negara importir bawang putih terbesar di dunia berdasarkan data VIO pada tahun 2014 hingga 2018. Indonesia merupakan negara importir bawang putih terbesar di dunia, dengan rata-rata volume impor bawang putih sebesar kurang lebih 500.000 ton per tahun. Impor bawang putih yang dilakukan Indonesia tercatat paling banyak berasal dari Cina.
Besarnya impor tersebut membuat neraca perdagangan Indonesia untuk komoditas bawang putih selalu mengalami defisit. Demikian juga mengenai tingkat ketersediaan bawang putih di Indonesia. Pada tahun 2020 saja, defisit ketersediaan bawang putih mencapai kurang lebih 300.000 ton. Pada tahun 2021, defisit meningkat dan diperkirakan terjadi kekurangan suplai bawang putih sebesar kurang lebih 400.000 ton. Kekurangan pasokan bawang putih yang cukup besar dari tahun ke tahun dipenuhi melalui importasi dari negara Tiongkok, India, Taiwan, dan Amerika Serikat. Selain Cina, terdapat sejumlah negara lain yang juga menjadi pemasok bawang putih impor di Indonesia. Jika di posisi pertama ada Cina, selanjutnya India, Taiwan, dan Amerika Serikat. Menteri Pertanian memberi alasan soal impor pangan yang masih dilakukan Indonesia dalam beberapa komoditas. Ia menyebutkan ada 3 komoditas pangan pokok yang impornya masih cukup besar. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia masih melakukan impor komoditas pangan pokok tersebut, khususnya untuk bawang putih, disebabkan kondisi iklim Indonesia yang sulit untuk melakukan produksi. Menurutnya, bawang putih itu jenis komoditas di negara subtropis. Selain itu, menurutnya, perdagangan bilateral juga menyebabkan masih ada kegiatan impor pangan pokok. Ia mencontohkan, misalnya dengan India yang ada semacam barter, khususnya pada komoditas daging kerbau dengan kelapa sawit. Sampai saat ini, pemerintah masih menekan jumlah impor dari komoditas-komoditas tersebut.